Dengan dia merasa terlibatkan, seolah-olah fokus dia hanya ke kita saja. Jadi benar-benar kita mencegah juga supaya dia berpikir ke fokus yang lain atau pikirannya bercabang ke tempat yang lain. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Nah teman-teman, kali ini gue akan coba untuk ngebahas tentang kegiatan dari dosen. Nah teman-teman, pastinya dengan yang namanya adanya pandemik COVID ini akan masih terus berlanjut ya. Dan kita nggak tahu apakah mungkin sampai tahun akhir 2020 atau mungkin berlanjut di 2021 ya. Namun satu hal yang pasti, kita semua sudah menyelenggarakan yang namanya perkuliahan online. Nah memang buat teman-teman ini adalah suatu hal yang baru, perlu adaptasi. Ya semuanya juga dosen-dosen pasti ngalamin hal yang sama, terutama juga mahasiswa. Namun setelah gue berbincang gitu ya, kita ngobrol asik sama teman-teman mahasiswa, ada begitu banyak teman-teman mahasiswa yang merasa bahwa wow, sangat membosankan Pak. Jujur saja, kita nyelenggarain 2 minggu rasanya sudah bosan ya, apalagi kalau seandainya dosen tersebut pada saat kuliah online lebih mengandalkan yang namanya metode ceramah, padahal di kelas saja yang tatap muka kita sudah sangat-sangat bosan dan juga boring gitu ya terhadap metode yang ceramah tersebut. Nah, jadi di sini gue menawarkan kepada teman-teman dosen, mungkin bisa digunakan ya. Semoga saja ini bermanfaat buat teman-teman. Ada beberapa cara yang menurut pendapat gue perlu teman-teman coba, sehingga yang namanya proses belajar mengajar via online atau daring ini bisa menimbulkan antusiasme kepada mahasiswa kita, sehingga apa yang benar-benar kita ingin mereka serap itu benar-benar bisa tersampaikan kepada mereka. Ya, seperti apa pembahasannya. Namun sebelumnya teman-teman, sekiranya berbagilah juga untuk menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, jadi gue mau katakan ide yang pertama itu adalah lebih kepada games. Nah, jadi tidak hanya tatap muka, pada saat kita belajar yang namanya sistem online pun kita bisa memainkan atau proses belajar mengajar kita mengandalkan yang namanya permainan-permainan games seperti itu ya. Jadi terserah teman-teman. Namun kalau yang pernah gue lakukan sama mahasiswa, karena memang sifat dari mata kuliah gue atau output yang gue harapkan mereka lebih memaksimalkan otak kanannya dalam hal berimajinasi, nah gue meminta mereka untuk berimajinasi. Namun di games tersebut gue mainkan dengan cara mereka sepasang ya, memilih temannya kita sudah tentukan, nanti mereka silakan komunikasi via WA atau apa gitu ya, tapi di grup kita itu kita minta mereka untuk setiap orang memilih emot-emot yang ada di WhatsApp. Dengan cara seperti itu ya, mereka menampilkan di grup kita. Nah nanti mereka yang satu tim berisi 2 orang ini itu akan lebih kepada bagaimana menciptakan satu hotel baru hasil dari imajinasi mereka terhadap 2 emot yang mereka hasilkan ya. Nah nanti pun mereka akan kita minta untuk bagaimana menyusun yang namanya konsep dari si hotel tersebut, terus bagaimana promosi atau marketing yang akan mereka lakukan, dan juga laporan keuangan atau rating harga kamar yang mereka jual. Nah ini salah satu contoh kecilnya saja teman-teman. Silakan teman-teman yang lain juga, gue pikir bisa memodifikasi atau punya ide-ide yang lebih liar lagi gitu ya. Karena satu hal saja yang gue mau katakan, biasanya tatap muka saja secara psikologi manusia itu bertahan kurang lebih, yang gue tahu ya, 20 menit lamanya itu sudah maksimal banget untuk bisa terus menyimak apa yang kita katakan. Namun ketika sudah melewati 20 menit atau menit ke-21, orang tersebut cenderung biasanya dia hanya melihat atau mengarahkan pandangannya ke kita, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Nah ini yang patut harus diwaspadai sama teman-teman. Jangan sampai kita jadi membuat mahasiswa kita boring. Yang paling parahnya lagi, apa yang menjadi pesan kita nggak sampai itu ke mereka. Sayang banget kan? Nah jadi silakan teman-teman, apapun mata kuliah teman-teman dosen yang teman-teman ampu, harusnya dengan metode online harus ada yang namanya permainan games.
Nah, baik teman-teman, berikutnya metode yang gua sarankan lebih kepada bagaimana pemberian tugas. Jadi memang agak sedikit berbeda kalau salah satu buku yang gua sarankan buat teman-teman adalah Teach Like Finland gitu ya. Belajar atau mengajar seperti negara Finlandia. Di sana ditekankan bahwa mereka itu sangat sedikit, bahkan hampir bisa dibilang tidak ada tugas. Namun menurut pendapat gua ini juga nggak bisa kita adopsi sepenuhnya karena ada perbedaan budaya di Indonesia. Jadi menurut pendapat gua, ya kita nggak bisa lepas dari tugas. Namun satu hal juga fakta yang gua dapatkan dari teman-teman mahasiswa bahwa mereka juga benci dengan yang namanya tugas karena hampir setiap dosen, bahkan kalau di kita semua dosen diminta untuk ngasih tugas ke mahasiswa. Ya, jujur saja kalau kita memposisikan diri sebagai mahasiswanya, ini pasti akan enak banget. Bayangkan ada berapa mata kuliah mereka dalam setiap satu semesternya, tapi semua dosennya itu harus memberikan tugas, ya. Nah, jadi teman-teman kita harus juga mencermati ini. Kita nggak bisa serta-merta bahwa iya kamu lagi belajar ya kamu harus ikutin. No. Kalau menurut pendapat gua, kita tetap harus memperhatikan apa yang mereka katakan, komplain-komplain dari mahasiswa kita ini. Namun mungkin cara kita memberi tugas itu yang perlu kita modifikasi. Salah satu contohnya aja, kalau kita yang bergerak di dunia perhotelan jurusan, gue penting untuk membawa mahasiswa, ayo silakan kamu misalnya kita ada lihat akun-akun atau channel YouTube, karena kita tahu nih mahasiswa senang banget yang namanya ketika berhubungan dengan internet pasti buka YouTube, dan ini jadi sosmed yang paling banyak penggunanya saat ini di atas dari Facebook dan Instagram dan Twitter gitu ya. Nah jadi silakan saja teman-teman dosen, saran gue adalah coba cari cara bagaimana pada akhirnya mereka buka YouTube tapi untuk mencari pengetahuan gitu ya, atau dengan cara membanding-bandingkan sebuah channel dari satu YouTube atau dari satu video dengan video lain dan mereka mengambil kesimpulan ya, atau mereka harus menemukan suatu suatu kesimpulan baru yang itu sifatnya inovatif gitu. Nah jadi menurut pendapat gua tugas perlu ada, iya itu wajib ada, namun adanya tugas harus sekali lagi terkoneksi dengan apa yang menjadi kesenangan dari si mahasiswa. Yang kita tahu kesenangan mahasiswa saat ini adalah bagaimana mereka suka searching dan terkoneksi dengan yang namanya sosial media, bahkan games. Kalau ternyata seandainya Bapak Ibu dosen, teman-teman ini semua bisa membuat tugas yang terkoneksi dengan Mobile Legends, PUBG mereka, wah ini sangat bagus. Ya kenapa enggak? Jadi bisa saja kalau kita sedang mengajarkan yang namanya leadership, kita minta untuk setiap tokoh-tokoh yang ada di Mobile Legends itu sisi leadership mereka seperti apa, ya bagaimana mereka melihatnya. Kita cocokkan, kita kasih sebuah semacam bahan atau materi, yaitu ciri-ciri leadership di dunia ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita minta mereka untuk menyimpulkannya sendiri. Jadi cara-cara yang strategik seperti ini dan menurut gua tricky ya gitu ya, akan sangat-sangat bagus buat mahasiswa. Jadi tugas tetap ada, mahasiswa tetap bermain apa yang menjadi mereka senangin, tapi juga bisa belajar sambil bermain, dan ini sangat bagus dan mereka pasti akan dengan sangat cepat untuk mengerti dan memahami pesan apa yang mau kita sampaikan pada mata kuliah tersebut. Baik, yang terakhir mungkin ya teman-teman. Jadi memang ada begitu banyak sebenarnya tips dan trik yang bisa teman-teman kembangkan. Namun di video kali ini gue memberikan 3 prioritas yang sangat penting karena memang sudah gue gunakan, dan menurut gue review dari mahasiswa juga bagus. Selain memang review dari mereka, kita bisa melihat langsung tuh antusiasme mereka pada saat menjalankan kuliah yang kita lakukan atau kita buat gitu ya. Nah jadi teman-teman, yang ketiga ini gue lebih berbicara seandainya pun teman-teman merasa bahwa harus menjelaskan ya, artinya di situ harus benar-benar menerangkan materinya. Saran gue adalah ayo kita belajar dari gue senangnya dari pembicara-pembicara top dunia. Artinya mungkin bisa juga penceramah-penceramah di rumah-rumah ibadah kita. Yuk kita bandingkan satu penceramah dengan penceramah lainnya. Kalau gue melihat ada 3 kunci penceramah yang selalu yang gue senangin, dan ternyata gue melihat antusias dari jemaat-jemaat pada saat dia khotbah itu bagus. Yang pertama itu adalah ketika dia memainkan yang namanya humor ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kita boleh saja untuk berceramah menerangkan, tapi harus diingat kalau menurut pendapat gue
ya 10 menit sudah bisa harus dimulai dengan sebuah humor baru gitu loh ya, sebuah humor baru. Terus nanti ketika mereka sudah kembali ketawa, percayalah secara psikologi itu mereka akan kembali lagi bersedia untuk menerima istilahnya penjelasan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kembali lagi untuk serius gitu ya. Berikutnya 10 menit kedua lakukan lagi yang namanya humor gitu ya. Nah, jadi sisi dimana harus diselipkan humor ini sangat penting, karena sekali lagi kita berhubungan dengan mahasiswa yang notabene yang manusia juga. Artinya mereka butuh namanya fleksibilitas dalam hal mengajar. Nah, yang kedua teman-teman, gue berpikir bahwa gue juga senang sama penceramah ketika dia memainkan ilustrasi untuk menyampaikan pesan yang dia inginkan. Ya, ilustrasi itu ada begitu banyak. Kalau Bapak Ibu kesulitan, tinggal ngeliat aja di Google ya, mainkan ilustrasi. Dan dengan ilustrasi biasanya itu membuat mahasiswa dia bisa semacam, karena kita ini kan sebagian besar adalah tipe visual ya. Jadi ketika kita mengajak mereka untuk memvisualisasikan sesuatu, ini akan membuat mereka lebih mudah untuk menerima pesannya. Silakan saja dicoba Bapak Ibu, entah itu ilustrasi apapun ya. Silakan menurut Bapak Ibu yang cocok dengan materi yang akan disampaikan. Jadi ilustrasi sangat membantu dosen dalam menyampaikan pesan ketika dia menggunakan atau memilih metode ceramah pada saat penyampaian dari proses belajar mengajarnya. Nah, berikutnya yang ketiga Bapak Ibu, gua merasa bahwa kita penting ya, kita penting juga untuk memberikan study case ya, terutama kayak kita teman-teman di hotel, kita pasti akan sering mengatakan misalnya materinya adalah bagaimana step menghandling komplain dari tamu-tamu di hotel. Nah, penting ketika kita menjelaskan ini kita kasih yang namanya study case ya, ada begitu banyak contoh-contoh. Nah, biarkan mereka berpikir ya, biarkan mereka saling diskusi ya. Dengan cara seperti ini artinya kita mengajak mahasiswa terlibat dalam proses belajar mengajar tersebut. Alangkah lebih baiknya kalau kita memang mengajak mereka dan mereka terlibat daripada hanya kita terus yang ngomong. Kita hanya sekedar menanyakan ke mereka, ya tidak, ya tidak ya. Jadi orang itu justru akan tetap api semangatnya untuk belajar kuat ketika memang kita bisa membuat mereka terlibat pada saat kita menerangkan ya. Dengan dia merasa terlibatkan, seolah-olah fokus dia hanya ke kita saja. Jadi benar-benar kita mencegah juga supaya dia berpikir ke fokus yang lain atau pikirannya bercabang ke tempat yang lain ya. Jadi Bapak Ibu, ini secara psikologi sangat-sangat dibutuhkan, dan Bapak Ibu silakan mencoba, karena ini juga sudah banyak dicoba oleh teman-teman pengajar lainnya termasuk saya sendiri ya. Sekali lagi semoga ide ini bermanfaat dan banyak membantu Bapak Ibu dosen. Terlebih lagi semoga pendidikan kita menjadi lebih baik dan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan yang siap membangun bangsa ini lagi. Oke, semangat memberi harus ada untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk memberi tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Subrek. Thank you very big and God bless you all. Out.